Kamu harus kerahin semua anak buah kamu untuk habisin pangeran malam ini. Baik, Bu. Udah waktunya. Kamu habisin pangeran sekarang juga. Ada segerombolan orang yang berniat buat ngelukain kamu kan? Aku bakal temuin Arga. Aku akan minta dia untuk hentiin semua ini. Jangan. Please, saya minta sama kamu jangan. Saya nggak mau kamu yang kenapa-napa. Ini terlalu bahaya buat kamu. Arga nggak akan apa-apain aku kok. Aku yakin. Jadi kamu nggak usah khawatir soal itu. Put, aku minta maaf. Tapi pengacara aku udah bawa kasus ini ke pengadilan. Jadi nggak bisa dicabut laporannya. Maksudnya? Jadi kasus ini akan sampai ke persidangan? Pengadilan yang akan menjawab pangeran bersalah atau enggak. Kalau emang pangeran nggak bersalah, kamu seharusnya nggak usah khawatir, Put. Sekali lagi aku minta maaf ya. Pengacara aku yang udah bawa kasus ini ke pengadilan. Jadi gini ceritanya, Pak. Waktu saya mau pergi ke kantor, saya sempat lihat mobilnya Arga, Pak. Ya, terus saya punya inisiatif buat ngikutin mobilnya Arga, Pak. Ternyata dia itu pergi ke pemakamannya Pak Hendarto. Nah, setelah saya udah sampai pemakaman, saya lihat dan dengar sendiri kalau Arga itu lagi curhat di samping makamnya Pak Hendarto. Saya dengar tentang saksi-saksi itu, Pak. Iya. Apa yang Pak Atta dengar? Kalau nggak salah, Arga tuh bilang... Tapi Arga janji, Pak. Arga akan bikin pangeran di penjara. Walaupun pangeran nggak bersalah. Karena memang sebenarnya nggak ada saksi ketika itu di TKP. Saksi-saksi itu hanyalah bayaran aku, Pak. Jadi saksi itu cuma orang bayarannya Arga, Pak. Kira-kira mereka percaya nggak sih sama omongan gue? Udah, lu nggak usah resah kayak gini. Kita belajar positive thinking. Yang terpenting adalah lu udah jelasin semuanya dan lu ngomong berdasarkan fakta. Ya udah, mendingan sekarang kita tunggu update dari Pak Beni ya. Semoga aja Pak Beni bawa kabar baik buat kita. Semoga. Bagaimana dengan kesaksian saudara Atta, Pak? Masih dalam proses, Pak. Karena kesaksian dari saudara Atta masih belum kuat, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Boleh, silakan. Gimana, Pak? Pak Beni, hasilnya gimana Pak? Apa kesaksian Atta bisa diterima? Apa itu bisa menjadi bukti kalau saya emang nggak bersalah? Pak Rangga bilang kalau kesaksian Atta belum cukup kuat untuk melawan kesaksian dari saksi-saksi sebelumnya. Kecuali ada satu orang lagi yang bisa membuktikan kalau pernyataan Atta itu benar. Jadi maksudnya omongan saya nggak percaya gitu, Pak? Bukan tidak percaya, tapi kalau kesaksian tanpa disertai dengan bukti fisik, itu akan sulit diterima. Biar Atta bisa nenangin diri dulu. Supiran, Pak. Tenang dulu ya, kita cari cara lain. Jangan pakai emosi. Ada satu hal lagi yang belum saya sampaikan ke kamu, Pak Pangeran. Penyidikan sudah dianggap lengkap. Kasus ini sudah dibawa ke kejaksaan. Dan status kamu sekarang sudah berubah menjadi tersangka. Pangeran, kamu harus bersiap-siap menjalani sidang.
Pangeran belum balik dari kantor polisi. Dia juga belum ngabarin gue gimana perkembangan kasusnya setelah Atta kasih kesaksian. Pengadilan yang akan menjawab Pangeran bersalah atau enggak. Kalau emang Pangeran nggak bersalah, kamu seharusnya nggak usah khawatir. Semoga aja kesaksian Atta bisa bikin Pangeran dinyatain gak bersalah. Dan kasus ini gak perlu sampai ke pengadilan. Mau kemana lagi? Aduh, Put. Gak bisa banget ya kamu anteng gitu di kantor. Di meja kamu, kerjain semua kerjaan kamu. Gak bisa banget ya kayaknya ya? Saya cuma mau ke toilet, Bu. Masa sih? Alasan kamu doang kan? Jangan mentang-mentang kamu kenal baik sama yang punya perusahaan ini, kamu jadi bisa seenaknya kayak gitu. Saya minta maaf kalau saya lancang, Bu. Tapi saya nggak mau kita jadi tontonan karyawan yang lain. Itu kenapa saya ajak Ibu kesini untuk ngobrol berdua. Saya nggak peduli. Dan saya juga nggak mau denger. Kamu keluar. Bu Mauro tahu kan? Kalau Pangeran sekarang lagi di jalan ke kantor polisi. Nemenin Atta buat jadi saksi. Saya udah minta Arga buat cabut laporannya. Tapi Arga bilang dia nggak bisa. Karena kasus ini udah sampai ke pengadilan. Sekarang satu-satunya harapan yang kita punya cuma Atta. Dan kalau sampai Atta gagal jadi saksi, status Pangeran akan naik jadi tersangka. Dan bisa aja dia kalah di pengadilan. Mungkin Bu Maura benci sama saya. Atau nggak suka. Tapi Bu Maura nggak mau juga kan kalau sampai Pangeran masuk ke penjara. Daripada kita bersih tegang terus kayak gini, mendingan kita berdua cari cara supaya kita bisa bantu orang yang kita sayang. Apa Bu Maura juga tahu kalau semalam Pangeran dikeroyok 10 orang yang gak dikenal? Kok Pangeran gak cerita ya sama saya? Padahal tadi pagi saya ketemu sama dia di rumah. Pangeran juga gak cerita sama saya, Bu. Dia malah bohong, dia bilang kalau ban mobilnya bermasalah. Pangeran tahu kalau kita berdua sama-sama sayang dan peduli sama dia. Itu kenapa dia gak mau bikin kita khawatir soal itu. Tapi kamu yang beruntung, Putri. Karena kamu dapetin perhatian dan sayang balik dari Pangeran. Sementara saya gak ada artinya buat dia. Bentar. Kenapa istri lu nyusul sama Tristan, tak? Lu suruh? Enggak, Ji. Suami, gimana? Kamu baik-baik aja kan? Nggak apa-apa kan? Jangan capek-capek dong, kan kamu baru pulih. Nggak apa-apa kok, aku aman ini. Nggak kenapa-napa kok. Lagian juga kamu kenapa sih kok nyusul ke sini? Ini tak, si Citra dari tadi tuh di kedai, dia gelisah terus, nggak tenang. Makanya gue nawarin deh nganterin Citra ke sini. Aku nggak apa-apa kok istri. Kamu bisa lihat sendiri kan? Sekali lagi makasih ya Tan, udah nganterin Citra ke sini. Ya, sama-sama. Ran, gimana kesaksiannya Atta? Ternyata itu nggak cukup, Tan.
butuh seenggaknya 2 saksi untuk memperkuat bukti kita. Dan gak cukup hanya dengan omongan saja, kita harus ada bukti yang emang nyata. Tunggu, Ran. Bukannya Atta terus ada saksi ahli itu udah cukup buat ngeberatin semuanya? Ya tapi pada kenyataannya emang saksinya Arga jauh lebih kuat. Jadi kita butuh bukti yang lebih banyak dan lebih kuat lagi. Kalau nggak itu semua percuma. Ya gue doain ya, Ran. Semoga semua masalah lo kelar dan lo pun juga kebebas dari tuntutan lo, ya? Semoga aja. Makasih ya, Tan. Ngapain lo? Sekarang lo boleh nikmatin. Karena lo udah berhasil menjebak gue. Tapi ingat kata-kata gue. Suatu saat nanti, semua kebusukan lo akan terbongkar. Dan lo gak akan bisa sesantai ini. Lo gak akan bisa menang dari gua, Pangeran. Gua bakal pastiin lo akan masuk penjara supaya lo gak ganggu hubungan gua lagi sama Putri. Gua harus singkirin lo supaya gua bisa dapetin Putri dan bisa bebas dari jeratan Bu Lisa. Sebenarnya kenapa sih lo segitu kepingin ngehancurin saya, Arga? Saya yakin ini semua bukan cuma gara-gara Putri. Pasti ada hal lain. Ran. Bro bikin keributan di sini. Ran, gue mohon sama lu, tahan emosi lu, Ran. Jangan sampai cuma gara-gara dia, kasus lu malah nambah. Kamu nggak usah ladeni dia. Seperti pesan Ibu Lisa, jangan sampai ada kontak fisik dulu dengan Pangeran. Jangan sampai Pangeran ada celah untuk menuntut balik kamu. Kita tenang-tenang aja dulu. Iya, Pak. Oke? Saya akan ingat soal itu. Pangeran! Lebih baik lo siap-siap. Karena sebentar lagi, lo akan hidup di dalam sana. Ya, tapi lo bisa ambil hikmahnya. Karena paling enggak, lo akan kumpul lagi sama bokap lo di dalam sana. Nggak usah. Di kantor polisi nggak mungkin kita bikin keributan di sini. Lihat situasi. Sampai putusan pengadilan, sebaiknya jaga sikap kamu, Pak Pangeran. Iya, Ran. Udahlah, diemin aja. Kalau lu ladenin, tambah seneng dia.